Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nasution. Saya dari kelompok 5 dengan materi penggunaan turunan. Di sini ada beberapa materi yang saya akan bawakan. Ada definisi penggunaan turunan, garis besar, maksimum dan minimum, terapan ekonomi, laju yang terkait, contoh soal dan penyelesaian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kalkulus, turunan adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu fungsi berubah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengertian dari penggunaan. Turunan dari suatu fungsi itu secara formal turunan fungsi f(x) pada titik x sama dengan a didefinisikan dengan sebagai limit berikut. Penggunaannya: 1. Menganalisis fungsi. Turunan digunakan untuk menentukan kemiringan grafik fungsi sehingga kita bisa tahu apakah fungsi itu meningkat atau menurun di suatu interval. Fungsi meningkat atau menurun suatu interval. 2. Mencari titik ekstrim. Dengan mencari titik di mana turunan sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0, kita dapat menemukan titik maksimum atau minimum dari fungsi. Yang ketiga, masalah gerak. Turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan dalam fisika. Misalnya turunan positif. Dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan teknik, turunan digunakan untuk mencari solusi optimal dari suatu masalah. Yang kelima, grafik. Turunan membantu dalam menggambar grafik fungsi, terutama untuk memahami perilaku asimptot dan titik belok. Turunan adalah alat yang dan memiliki aplikasi luas di berbagai ilmu. Penggunaan turunan. A. Garis singgung. Definisi gradien garis singgung. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di titik P, C, fc. M tan sama dengan lim h sampai 0 kurang fc per h. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik P adalah y dikurang y0 sama dengan mx kurang x0. Yang selanjutnya B. Kecepatan sesaat. Definisi kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat f di C sebagai v sama dengan lim h sampai 0, v rata-rata sama dengan lim h per 0, f c tambah h. Garis singgung dalam kalkulus. Garis singgung adalah garis yang menyentuh sebuah kurva pada titik tanpa memotongnya. Di sekitar titik tersebut, garis ini memberikan informasi tentang kemiringan kurva pada titik. Pengertiannya, garis singgung pada kurva y sama dengan fx di titik A, fx a, f a memiliki kemiringan yang sama dengan turunan fungsi di titik A. Dengan kata lain, jika f aksen a adalah turunan pada titik singgung sebagai penggunaannya. 1. Analisis perilaku fungsi. Garis singgung membantu dalam memahami bagaimana fungsi berperilaku di sekitar titik tertentu. Yang kedua, estimasi nilai. Dengan menggunakan garis singgung, kita dapat memperkirakan nilai fungsi di sekitar titik tersebut. Optimasi garis singgung dapat digunakan untuk menemukan analisis kemiringan. Garis singgung adalah konsep fundamental dalam kalkulus dan sangat berguna untuk memahami analisis grafik fungsi. Selanjutnya B. Kecepatan sesaat.
Kecepatan sesaat dalam kalkulus merujuk pada laju perubahan posisi suatu objek pada suatu waktu tertentu. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam fisika dan matematika, yang menggambarkan beberapa cepat Artinya secara teknis, kecepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai turunan fungsi terhadap waktu jika S T adalah fungsi yang menggambarkan posisi objek pada waktu T, maka kecepatan V T pada waktu T adalah V T sama dengan ds per dt sama dengan S aksen T. Penjelasan. Laju perubahan. Kecepatan sesaat menunjukkan beberapa sebuah mobil bergerak dan posisi mobil dinyatakan fungsi st, maka kecepatan sesaat pada waktu tertentu t sama dengan a adalah nilai dari turunan s aksen a. Penggunaannya: 1. Fisika, kecepatan sesaat digunakan untuk analisis gerak, baik itu linear maupun kubikat. Garis terhadap waktu, kecepatan sesaat dapat ditentukan dengan menghitung kemiringan garis singgung pada grafik tersebut. Yang ketiga, perhitungan percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan yang menunjukkan perubahan kecepatan sesaat dari waktu ke waktu. Kecepatan sesaat adalah konsep fundamental yang penting untuk memahami gerakan dalam berbagai konteks. Selanjutnya yang C, maksimum dan minimum. Saat F terhadap C, maka untuk semua X. 1. Fc adalah minimum F pada S jika Fc lebih besar dari Fx. 2. Fc adalah maksimum F pada S jika Fc lebih kecil dari Fx. 3. Fc adalah ekstrim F pada S jika maksimum atau minimum. Teorema titik 1 yang dapat C, jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C harus berupa titik kritis. 1. Titik ujung dari I. 2. Titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0, atau titik singular dari F aksen C tidak ada. Atau mungkin fluktuatif untuk menunjukkan gejala turun naik. Jadi, mungkin kita dapatkan nilai maksimum dan minimum dalam sebuah kurva fungsi. Definisi dari nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Pertama, nilai ekstrim. Misalkan fungsi f yang memuat c, jika fc nilai ekstrim, maka c haruslah berupa suatu titik kritis. Jaminan kewujudan nilai ekstrim terdapat pada teorema berikut. Teorema kewujudan nilai ekstrim. Jika fungsi f kontinu pada selang tutup I, maka f adalah maksimum dan minimum pada suatu titik di selang tersebut. Cara menentukan nilai ekstrim pada selang tertutup. Misalkan, fungsi f terdefinisi pada selang tutup I sama dengan A, B, menentukan nilai ekstrim f dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan semua titik kritis dari fungsi f pada selang I. Yang kedua, hitung semua f. Yang ketiga, nilai fungsi terbesar dari langkah 2 disebut nilai maksimum. Nilai fungsi terkecil disebut nilai minimum. Metode menentukan nilai ekstrim untuk fungsi seperti pada langkah-langkah di atas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah real yang melibatkan penentuan maksimum atau minimum. Tapi untuk bisa menyelesaikan masalah real tersebut terlalu harus memperhatikan dalam bentuk fungsi. Yang selanjutnya D, terapan ekonomi. Diketahui P, X
sama dengan harga. R X X P X pendapatan total sama dengan pendapatan total. C X biaya total. B X sama dengan X sama dengan R X dikurang C X sama dengan laba. Selanjutnya yang E, laju yang terkait. Kecepatan banding turunan pertama, percepatan banding turunan kedua. Jika bola, maka volume bola akan bertambah. Akibat pertambahan volume balon, maka jari-jari balon juga bertambah. Laju pertambahan jari-jari balon dapat dihitung menggunakan laju pertambahan volume balon. Itulah salah satu contoh permasalahan laju perubahan yang berkaitan. Sebelum membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu definisi turunan sebagai laju perubahan. Selanjutnya yaitu kalkulus pada penggunaan konsep dan metode kalkulus untuk menganalisis masalah dan situasi ekonomi. Kalkulus membantu ekonomi dalam memahami perubahan, memodelkan fenomena ekonomi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengertiannya dalam konteks ekonomi, kalkulus sering digunakan untuk 1. Analisis marginal. 1. Marginal dan pendapatan marginal digunakan untuk menentukan perubahan dalam output dan keuntungan saat menambah satu unit produksi. Ini sering melibatkan penggunaan turunan untuk menghitung nilai marginal. Yang kedua, optimasi. Banyak masalah ekonomi melibatkan pencarian nilai maksimum atau minimum, seperti memaksimalkan laba, meminimalkan biaya, atau mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kalkulus digunakan untuk menemukan yang ketiga, fungsi permintaan dan penawaran. Kalkulus dapat digunakan untuk menganalisis fungsi permintaan dan penawaran, memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi jumlah yang diminta atau ditawarkan. Yang keempat, model pertumbuhan ekonomi. Kalkulus digunakan untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan seperti investasi dan konsumsi. Dalam pengambilan keputusan, kalkulus membantu ekonomi menganalisis risiko dan imbalan dari berbagai pilihan. Contoh penggunaannya: 1. Menghitung laba maksimum. Menggunakan turunan untuk menemukan tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Yang kedua, estimasi biaya. Menghitung biaya marginal untuk menentukan apakah perlu meningkatkan produksi. Yang ketiga, peramalan ekonomi. Menganalisis data untuk memprediksi perubahan ekonomi di masa depan. Jadi, untuk membuat analisis yang lebih tepat dan berbasis data. Yang selanjutnya yaitu definisi turunan sebagai laju perubahan. Jika Y sama dengan Fx, maka laju perubahan sesaat dari Y setiap satuan perubahan dalam X di X sama dengan X1 adalah F aksen X1. Selain angka di atas yang perlu diperhatikan, laju perubahan dinyatakan dengan turunan. Jika kuantitas suatu variabel bertambah, maka turunan variabel tersebut bernilai positif. Jika kuantitas variabel tersebut bernilai positif, jika kuantitas satu variabel berkurang, maka turunan variabel tersebut bernilai negatif. Laju perubahan terhadap T waktu. T itu adalah waktu, ditulis laju perubahan. Prosedur sistematis yang dapat digunakan menyelesaikan laju. Langkah pertama, andai T menyatakan waktu, berdasarkan nilainya tidak berubah, T bertambah dengan konstanta yang dikenal, maka dapat dibuat gambar berupa diagram berlaku untuk T
Langkah kedua, menyatakan apa yang diketahui dan yang diinginkan tentang perubahan itu. Tulis persamaan yang menghubungkan variabel. Langkah ketiga, direferensialkan baik secara biasa maupun secara implisit persamaan yang telah ada. Langkah keempat, tentukan syarat, misalkan pada saat tertentu untuk menyelesaikan turunan yang diinginkan. Contoh soalnya sebagai berikut. Saya akan memberikan contoh soal ini. Contohnya di soal berikut, cari kemiringan garis singgung kurva. Berarti kita di sini untuk mencari kemiringan dari garis singgung. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 di titik 2,4. Nah, di sini kita akan menjawabnya m tan sama dengan lim h sampai 0 f2h dikurang f2 per h sama dengan lim h sampai 0 2h tambah h kurang 2 m sama dengan lim h sampai 0 4 tambah 4 h ditambah h pangkat 2 dikurang 4 per h sama dengan lim h sampai 0 h 4 tambah h per h sama dengan 4. Nah, jadi di sini ada gambaran kurvanya. Di sini tadi 2, di sini 4. Ini adalah ini yang. Nah, jadi kemiringan garis singgungnya adalah 4. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, pentingnya turunan. Turunan merupakan alat fundamental dalam kalkulus yang memungkinkan kita untuk memahami perubahan suatu fungsi. 2. Aplikasi beragam. Turunan memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, biaya dan pendapatan marginal, dan teknik analisis struktural. Yang ketiga, optimasi dengan menggunakan turunan. Kita dapat mencari titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan di berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, pengembangan lebih lanjut. Pemahaman turunan membuka jalan untuk mempelajari konsep lanjutan dalam kalkulus seperti integral dan analisis lebih dalam mengenai fungsi. Secara teoritis tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Nah, penutup, dengan demikian penguasaan turunan merupakan langkah penting dalam belajar kalkulus dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta berbagai profesi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.